Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial mengenai instalasi web server atau membangun web server. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Ali. Yang kedua ada Alif Husaini, lalu Muhammad Ajfar Ramadan. Yang keempat ada Nafis Gibran, lalu Muhammad Fahri Purwanto. Yang keenam Andika Okta, dan yang terakhir ada Akil Wira. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan presentasi kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Andika Okta Ramadhani. Saya akan menjelaskan apa itu web server. Web server adalah sebuah sistem yang menyediakan layanan untuk menyimpan, mengelola, dan mengirimkan konten situs web seperti halaman, HTML, gambar, video, dan lain-lain kepada pengguna yang mengaksesnya melalui internet. Secara sederhana, web server bertugas untuk menerima permintaan dari browser web seperti Chrome, Firefox, dan mengirimkan kembali konten yang diminta dalam bentuk yang bisa ditampilkan oleh browser. Oke, semuanya, nama saya Muhammad Ajfar Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu apa itu Linux. Linux adalah sistem operasi OS sumber terbuka atau open source yang berjalan pada berbagai perangkat, mulai dari komputer pribadi hingga server ponsel dan perangkat tertanam embed. Fungsinya adalah sebagai perantara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, mengelola sumber daya sistem dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Alif Husaini. Di sini saya akan menjelaskan layanan-layanan pada web server. Yang pertama ada SSH, yang kedua ada PC2, yang ketiga ada SSL, yang keempat ada COVID, yang kelima ada MariaDB, dan yang keenam ada PHP MyAdmin. Apa itu SSH? SSH, Share Server adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dan mengelola komputer atau server lain dari jarak jauh melalui jaringan yang aman. Ini dilakukan dengan menggunakan protokol SSH yang mengenkripsi semua komunikasi untuk mencegah pencurian data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Gibran dengan NIM 1524179. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari teman saya, yaitu Alif Husaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Apache 2 atau lebih tepatnya Apache HTTP server. Adalah perangkat lunak server web sumber terbuka yang sangat populer dan banyak digunakan. Fungsinya adalah untuk menyajikan halaman web dan konten lainnya ke pengguna melalui internet. Apache bertindak sebagai perantara antara server dan peramban web atau browser pengguna, menangani permintaan dan mengirimkan respons yang sesuai seperti halaman web yang diminta. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, apa itu SSL? SSL adalah singkatan dari Secure Socket Layer. Ini adalah protokol keamanan yang dirancang untuk melindungi komunikasi antara server web dan browser pengguna. Jadi, ketika kita mengakses sebuah situs yang menggunakan SSL, semua data yang dikirimkan seperti informasi pribadi, detail kartu kredit, ataupun data login kita akan dienkripsi dan dijaga kerahasiaannya. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak ketiga yang tidak berwenang mengakses atau memodifikasi data yang kita input tersebut saat ditransfer. Dengan kata lain, SSL ini berperan penting dalam menjaga keamanan saat kita beraktivitas di internet. Selanjutnya, apa itu Cockpit? Cockpit adalah antarmuka administrasi server Linux yang berbasis web, bersifat gratis dan sumber itu terbuka. Dengan Cockpit, kita bisa mengelola dan memantau sistem Linux baik secara lokal maupun jarak jauh, langsung melalui perambanan web. Cockpit menyediakan dashboard yang informatif dan alat-alat yang praktis untuk memantau
kinerja sistem, melihat log sistem, hingga memeriksa dan mengelola layanan sistem. Ini membuat administrasi server menjadi jauh lebih mudah, terutama bagi mereka yang lebih nyaman dengan antarmuka grafis daripada antarmuka terminal atau baris perintah. Apa itu MariaDB? MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS, sumber terbuka yang merupakan turunan fork dari MySQL dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Diciptakan oleh para pengembang asli dari MySQL sebagai respon terhadap akuisisi MySQL oleh Oracle. Dan MariaDB ini bertujuan untuk menjaga sifat open source sambil menawarkan peningkatan kinerja dan keamanan. Apa itu PHP-MyAdmin? Jadi PHP-MyAdmin adalah suatu aplikasi website berbasis PHP yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL dan MariaDB. Sederhananya, PHP-MyAdmin ini adalah alat yang memudahkan pengguna atau kliennya untuk berinteraksi dengan basis data melalui antarmuka grafis GUI tanpa perlu menulis perintah SQL secara manual. Oke, langkah pertama kita bisa install dulu virtual machine-nya. Di sini saya menggunakan VMware, bisa juga menggunakan VirtualBox sebenarnya. Namun saya memilih menggunakan VMware. Langsung aja search di Google. Tinggal download aja. Setelah itu lanjut ke proses instalasi. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya skip. Setelah itu jangan lupa download juga sistem operasinya, Linux, yaitu Linux Ubuntu. Saya menginstal Linux Ubuntu, langsung aja bisa di download Linux Ubuntu. Nah, di sini cari Linux Ubuntu yang formatnya ISO supaya nanti bisa langsung di eksekusi oleh VMware. Di sini saya sudah mendownloadnya, maka saya skip dulu. Setelah kedua aplikasi selesai diinstal, lanjut kita buka aplikasinya VMware. Nah, di sini saya sudah menginstalnya sebelumnya. Tinggal jalankan saja. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kita login menggunakan root dengan password yang sudah dibuat. Setelah masuk, ini tampilan utamanya. Pertama-tama saya akan menginstal SSH supaya dapat diremote menggunakan aplikasi pihak ketiga atau menggunakan terminal bisa. Langsung saja. Cuman sebelum instalasi kita lakukan perintah upgrade dulu dan update untuk mengupdate repository dan mengupgrade yang sudah ada, package yang sudah ada dengan perintah apt update upgrade.
Jika sudah selesai, sekarang lanjut install SSH dengan perintah apt install SSH open SSH server. Oh salah, tidak pakai garis strip ya. Sorry. Oke, sudah berhasil diinstal. Kemudian kita coba remote menggunakan aplikasi Putih. Kita masukkan IP-nya 192.168. Oh ya, untuk sebelumnya untuk mengecek IP-nya bisa menggunakan perintah IPA. Nah, di sini IP saya adalah 192.168.50.131. IP yang didapat dari WP saya. Setelah itu kita login, masukkan IP-nya di aplikasi Putih namanya, untuk meremot 192.168.50.131. Di sini saya menggunakan port 22. Ini merupakan port defaultnya SSH. Bisa dirubah sebenarnya, cuman saya biarkan default aja. Setelah itu open, kita login menggunakan akses root, masukkan password, dan ya berhasil masuk bisa mengakses ke Linux menggunakan aplikasi Putih via SSH. Ini saya akan mengganti dulu tampilannya supaya lebih besar. Sorry, sebentar. Oke, supaya lebih terlihat. Setelah ini kita lanjut menginstal web server. Aplikasinya namanya Apache. Kita masukkan perintahnya apt install Apache 2. Oke, sebelumnya saya sudah menginstalnya. Setelah berhasil, kita cek apakah Apache-nya sudah aktif dengan perintah system ctl status Apache 2. Nah, di sini terlihat aplikasinya sudah running, berwarna hijau. Kita sudah running. Selanjutnya kita masuk ke direktori par www.html untuk mengedit isi dari web server tersebut dengan perintah cd par www.html. Nah, sudah masuk. Sekarang kita lihat dalamnya ada file apa aja. Nah, di sini ada file yang bernama index.html. Nah, inilah yang kita ubah supaya dapat merubah tampilan server kita nanti. Nah, sebelumnya saya sudah membuat folder baru di sini dengan nama newset. Kita coba masuk ke folder tersebut, cd newset. Kita lihat di dalamnya ada sama, di dalamnya ada index.html juga.
Coba kita masuk ke index.html dengan perintah nano index.html. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa teks untuk tampilan website saya nanti. Di sini cuma tulisan-tulisan selamat datang, terus nama kelompok, bla bla bla. Sebenarnya bebas, kita bisa isi apa aja. Setelah kita isi, kemudian Ctrl X untuk kembali. Setelah ini kita masuk ke folder Apache-nya dengan perintah cd etc Apache 2. Kita masuk ke folder sheet available. Nah, di sini ada folder, ada file namanya default.conf. Ini nanti yang kita rubah supaya websitenya kita arahin ke folder yang tadi kita buat, yaitu tadi saya buat folder newset yang namanya yang di var www tadi. Namun sebelumnya saya sudah mengcopy folder default.conf ini menjadi newset.conf. Nah, ini yang akan kita rubah. Kita coba akses nano newset.conf. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu kita mesti merubah dokumen rootnya ke folder yang kita arahkan ke folder yang sudah dibuat. Tadi saya membuat folder baru namanya newset. Sebelumnya defaultnya dia cuman diarahkan ke var www html. Cuman karena saya tadi buat folder baru namanya newset. Nah, jadi kita arahkan ke dokumen root ke folder newset tersebut. Dia sudah diganti, kita keluar aja. Yes. Nah, setelah selesai kita coba restart Apache-nya dengan perintah system ctl restart Apache 2. Jika sudah di restart, sekarang mari kita coba akses web servernya dengan menggunakan IP tadi saya yaitu 192.168.50.131. Coba kita akses. Nah, ya di sini sudah berhasil. Saya mengakses website. Isinya tadi yang sudah saya buat di file index.html tadi. Inilah isinya. Cuman di sini masih belum bisa diakses menggunakan HTTPS. Cuman bisa diakses menggunakan HTTP. Nah, selanjutnya mungkin kita akan install SSL supaya dapat diakses menggunakan HTTPS. Nah, bedanya HTTP dan HTTPS ini, kalau HTTP itu secara keamanan mungkin belum terjamin. Kalau HTTPS itu kita sudah
menggunakan protokol yang bernama SSL untuk menjadikan website kita lebih aman. Di sini kita belum bisa mengaksesnya. Selanjutnya kita akan menginstal SSL mungkin. Keluar dulu. Nah, sebelum menginstal SSL kita buat folder dulu dengan perintah mkdir etc ssl so.local. Nah, ini saya akan membuat folder bernama so.local di dalam folder etc ssl. Nah, di sini sebelumnya karena saya sudah membuatnya, maka langsung aja kita request untuk sertifikatnya, yaitu dengan perintah OpenSSL request 09 nomor empat delapan layout tc ssl so.local /server oke. Import Nah, di sini kita request untuk sertifikat SSL-nya. Kita menyimpan key-nya di folder etc ssl so.local. Kita menyimpannya di folder so.local yang tadi kita sudah buat. Lalu menyimpan sertifikatnya di folder so.local juga. Kita enter. Nah, di sini tinggal kita isi country name apa aja sih, bebas, internet ID misal provinsi DKI Jakarta, Jakarta, lalu organization name bebas sih, BSI. Nggak usah diisi, bebas, bisa lewat aja. Nah, setelah selesai, ini kita udah selesai mendapatkan request sertifikatnya. Sekarang kita cek, kita akses kembali server kita menggunakan HTTPS. Apakah sudah bisa? 92.168.50.131. Nah, di sini sudah bisa diakses menggunakan HTTPS. Sudah selesai install
SSL, selanjutnya kita akan install aplikasi bernama Cokpit. Itu merupakan aplikasi untuk monitoring berbasis web, jadi aplikasi untuk monitoring server kita. Kita install dengan perintah apt install Cokpit. Jika sudah, kita cek statusnya apakah sudah running dengan perintah system ctl status Cokpit. Nah, di sini masih belum aktif, di keterangannya inaktif. Maka kita masukkan perintah lagi untuk mengaktifkan si aplikasi Cokpitnya dengan perintah system ctl start Cokpit. Seperti kita cek lagi statusnya. Nah, sekarang sudah aktif, sudah berjalan, aplikasinya running. Jika sudah running, sebelumnya kita cek dulu si aplikasi Cokpit ini dia menggunakan port berapa, dengan perintah ss min lpn grep Cokpit. Nah, di sini dia menggunakan port 9090. Sekarang coba kita akses di web. Kita login menggunakan IP 19.150.131. Nah, di sini kita tambahin portnya tadi yaitu 9090. Coba kita akses. Nah, ini kita sudah berhasil masuk, tinggal login menggunakan user dan password Linux kita. Nah, oke. Sekarang kita sudah berhasil masuk aplikasi Cokpit ini. Di sini menunya banyak. Kita bisa monitoring kesehatan server kita, penggunaan memori, CPU. Di sini ada log juga. Kita bisa monitoring. Lalu ada storage juga bisa kita lihat di sini. Intinya ini untuk memudahkan kita memanage server kita. Dengan tampilan GUI ini menjadikan kita lebih mudah buat monitoring. Oke, sudah selesai mungkin untuk Cokpit. Nah, selanjutnya kita sekarang install database. Kita install database, aplikasinya namanya MariaDB. Kita lanjut install dengan perintah apt install MariaDB server.
Nah, sudah selesai menginstalnya, lalu kita aktifkan aplikasinya dengan perintah systemctl enable MariaDB. Ini now. Tunggu, nah sudah. Setelah itu kita coba masuk, kita coba masukkan perintah selanjutnya, yaitu MySQL secure installation. Nah, di sini kita sebenarnya sudah berhasil masuk. Ya, no aja, no, sorry, sebentar. Ini no aja. Nah, selesai sampai sini, kita sudah berhasil menginstalnya. Mungkin kita coba masuk dulu ke MariaDB-nya menggunakan perintah MySQL root winpay. Nah, passwordnya tadi kosong kayaknya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk. Cuman ini masih berbasis CLI. Mungkin selanjutnya saya akan menginstal phpMyAdmin untuk manage si database ini dengan tampilan GUI aplikasi web. Oke, selanjutnya kita install. phpMyAdmin. Ini aplikasi untuk memanage database via web, jadi berbasis GUI. Langsung aja install dengan perintah apt install phpMyAdmin. Setelah selesai menginstalnya, kita install juga modnya dengan perintah apt install modulnya, yaitu apt install libapache 2 mod php. Oke, habis itu selesai. Setelah itu kita masuk ke phpMyAdmin.conf dan perintah nano etc apache 2 phpMyAdmin. Nah, di sini paling kita tambahkan aja di paling bawah file ini nih, bisa di copy aja nanti. Mungkin jika sudah ditambahkan, kita keluar aja. Selanjutnya kita coba restart si Apache-nya dengan perintah system Apache 2. Oke, setelah itu coba kita akses menggunakan browser phpMyAdmin-nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.50.131/phpMyAdmin. Nah, di sini berhasil masuk. Di sini kita tinggal login aja. Ini tadi saya
Untuk username-nya dibikin default, yaitu phpMyAdmin. Untuk passwordnya ini saya buat 1. Coba login. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke tampilan database. Sini untuk menambahkan database di sebelah kiri, kita tinggal otak-atik aja nih. Cuman sampai sini kita sudah berhasil masuk ke aplikasinya. Di sini kita bisa manage database kita versi GUI, jadi lebih enak. Oke, selesai mungkin sampai sini. Oke, selanjutnya saya akan sharing dikit mungkin untuk troubleshooting. Tadi saya sempat tidak bisa masuk ke Apache, ke web server saya. Jadi si tampilan web servernya itu belum berubah, walaupun saya sudah mengganti tampilannya tadi di var www.html, cuman di sini tetap belum berubah tampilannya. Nah, masih tampilan default gini, padahal saya sudah mengganti isinya tadi. Nah, di sini saya sebelumnya sudah merubahnya, namun setelah saya rubah ternyata belum di webnya tampilannya masih belum berubah, masih tampilan default gini. Dan ternyata setelah saya lakukan troubleshoot, masalahnya ketemu, yaitu di kita masuk dulu ke folder Apache-nya, cd Apache 2. Nah, di sini di file ini nih, newset.conf, kita coba akses nano newset. Nah, di sini ternyata masalahnya dokumen rootnya belum saya arahkan ke folder newset. Di sini masih diarahkan ke folder defaultnya, yaitu var www.html. Nah, sekarang saya akan merubahnya, akan mengarahkan ke folder newset yang sudah saya buat tadi, newset. Setelah itu kita Ctrl X, save, yes, enter. Nah, jangan lupa setelah kita mengganti konfigurasi, kita mesti lakukan restart. Dengan perintah sistem ppl restart Apache 2. Oke, sekarang kita coba lagi apakah akan berubah tampilannya. Kita refresh. Nah, setelah saya mengganti tadi, mengarahkan ke folder newset, sekarang tampilannya sudah sesuai dengan apa yang saya edit tadi. Jadi masalahnya di situ mungkin. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami.